Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini kita bahas nih soal latihan PAS IPA kelas 8 semester 1 ya, sesuai request kalian ya. Ini merupakan soal latihan yang nantinya kalian bisa gunakan ya untuk latihan ya, meskipun soalnya tidak sama tapi kemungkinan materinya akan lebih cenderung seperti ini gitu soalnya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya saja ya. Nomor 1, fungsi sistem rangka antara lain melindungi organ internal. Internal ini merupakan organ dalam ya. Nah, pada tubuh manusia, tulang yang melindungi jantung dan paru-paru. Nah, ini ya, yang pertama, jantung dan paru-paru serta otak ya, secara berturut-turut adalah titik-titik. Oke, di mana jantung dan paru-paru ini ya dilindungi oleh tulang yang namanya tulang rusuk ya, tulang rusuk. Nah, sedangkan untuk otak ini oleh tulang apa? Oleh tulang yang namanya tulang tengkorak. Nah, jadi kita lihat opsi yang A, tulang belakang bukan. Opsi B, tulang rusuk dan tulang tengkorak. Nah, ini yang paling betul ya. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 2. Tipe persendian yang terdapat pada rahang adalah, oke, di sini rahang ya, rahang sendinya sendi apa gitu. Oke, sendi geser ini bukan, sendi putar bukan. Sendi putar ini biasanya untuk antara tulang belakang dan kepala kita ya. Nah, engsel bukan, engsel ini bukan ya, karena ini dua arah. Tetapi untuk pada rahang ya, sendinya itu tipe persendian adalah sendi pelana ya. Jadi dapat ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah gitu. Jadi jawaban nomor 2 adalah C. Lanjut ke nomor 3. Salah satu perbedaan otot polos dengan otot lurik adalah, oke, ini ya, kita harus tahu ciri-ciri antara otot polos dan otot lurik ya. Yang pertama, otot lurik ini merupakan otot pada lengan kita contohnya ya. Nah, sedangkan otot polos ini ya merupakan otot-otot yang ada di dalam usus contohnya. Nah, bagaimanakah ciri-cirinya? Di mana otot polos ini ya, otot polos ini intinya itu di tengah ya, di tengah. Nah, sedangkan otot lurik ini inti selnya itu di tepi ya, di tepi. Nah, ini bedanya. Nah, kita lihat opsinya yang A, bentuk serabut otot polos, otot lurik berbentuk gelendong. Ini salah ya. Kemudian otot polos berbinti sel banyak, otot lurik binti sel 1, salah. Otot lurik letak inti sel di tepi sel ya. Kemudian otot polos di tengah sel intinya. Oke, ini yang paling betul jawabannya. Yang tepat adalah yang C. Jadi nomor 3 adalah jawabannya adalah C. Kita lanjut dulu ke nomor 4 ya. Jika otot antara tulang rusuk saling berkontraksi, maka jadi saling berkontraksi ini berarti ketika kita sedang bernafas ya. Kita lihat opsi A ya. Opsi A itu volume rongga dada besar, tekanan udara besar. Nah, udaranya keluar ya, udaranya keluar. Nah, ketika besar volume dada berarti udaranya itu harusnya masuk ya, berarti ini salah. Opsi B ya, besar rongga dada kemudian tekanan udara kecil betul. Nah, udaranya masuk ya, ini yang paling betul. Nah, kita yang ini kecil besar keluar, ini salah ya. Yang C dan D salah. Yang paling tepat yang ini, yang B. Jadi ketika volume rongga dada membesar ya, nah tekanan udara di dalam dada kita itu kecil, makanya udaranya dapat masuk ke dalam rongga dada kita atau ke dalam paru-paru kita. Nah, jadi yang nomor 4 jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 5, perhatikan gambar berikut. Gangguan yang terjadi pada tulang ya, pada gambar disebabkan oleh kebiasaan duduk yang salah adalah, nah ini berarti tulang itu melengkung ke depan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di mana yang ke depan itu adalah yang dinamakan dengan lordosis ya. Nah, ini lordosis kelainan karena ini salah posisi duduk ya, tidur salah ya posisinya. Nah, jadi ketika kalian duduk ya, ketika di kelas maupun dimanapun harus dengan posisi yang baik gitu, agar tidak terjadi gangguan seperti ini gitu. Jadi nomor 5 jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 6. Dani ingin memiliki otot yang besar.
ya, seperti seorang binaragawan. Ya, dia rajin berolahraga, namun setelah sekian lama impiannya tidak pernah kunjung tercapai. Nah, pendapat yang benar tentang otot Dani tak kunjung membesar disebabkan A. Dani berolahraga terlalu keras, ya. Ini kurang tepat, ya. Kurang tepat. Dani berolahraga tidak memiliki instruktur, kurang tepat, ya. Dani kelebihan minum air putih, kurang tepat juga. D. Dani kurang mengkonsumsi makanan yang berprotein. Nah, yang paling tepat yang ini, ya. Ketika kalian ingin membesarkan otot, ya, mengembangkan otot kalian, ya, selain berolahraga, nah kalian juga harus makanannya itu ketika makan harus mengandung banyak gizi yang bagus, ya, termasuk protein, dimana protein ini sangat penting dibutuhkan untuk masa otot kalian gitu. Jadi untuk nomor 6 jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 7. Seorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak, nah jarak 5 meter dalam waktu 2,5 second atau 2,5 detik, ya. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan yang kita garis bawahi, kecepatan anak bersepeda adalah berapa mili per second gitu. Jadi untuk menjawab soal ini kita masukkan rumus P itu kecepatan sama dengan S itu jarak dibagi apa? Dibagi waktu. Jadi S-nya berapa? S-nya itu 5, ya, 5 meter. Satuannya sudah betul meter. Kemudian dibagi 2,5 second. Satuannya juga sudah betul second. 5 dibagi 2,5 adalah hasilnya adalah 2. Jadi kecepatan si anak itu ketika bersepeda, ya, adalah 2 mili per second, ya. Jawaban nomor 7 adalah A. Kita lanjut ke nomor 8, ya. Nomor 8 ini sebuah benda, ya, bermassa, ya, 5 kg diam di atas tanah. Nah, benda tersebut mengalami percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Nah, gaya berat yang bekerja pada benda tersebut adalah, ya. Jadi rumus untuk gaya berat apa sih, ya? Jadi untuk rumus gaya berat ini adalah gini, ya. Gaya itu rumusnya F, ya. F sama dengan, ya, M, ya, massa dikali percepatan atau gravitasi. Jadi M-nya berapa? M-nya itu 5 kg. Satuannya sudah betul 5 kg. Kemudian percepatannya adalah 10, ya. Jadi 5 dikali 10 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 50 kg. Maaf, 50 Newton maksudnya, ya. Karena kan gaya, ya. Jadi jawaban nomor 8 adalah B, 50 Newton. Lanjut ke nomor 9. 2 orang dewasa mendorong sebuah mobil yang mogok, nah sehingga berpindah sejauh 25 meter dengan gaya masing-masing 60 Newton. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya kedua orang tersebut adalah, yang ditanyakan berarti W, ya. Satuannya adalah usaha itu joule, ya. W sama dengan atau usaha sama dengan rumusnya itu gaya, ya, dikali apa? Dikali jarak, ya. Berapa gaya yang tadi, ya? Masing-masingnya itu adalah 60, ya. 60 Newton. 60 Newton dikali jaraknya berapa? 25 km, ya. Hasilnya berapa, ya? Hasilnya adalah 60 dikali 25, ya. Hasilnya itu adalah 1500, ya. 1500. Nah, tetapi ini baru 1 orang, ya. Nah, kita kan 2 orang, ya. Berarti ini, ya, bisa dikali 2, ya. Dikali 2. Jadi 60 kali 2, ya, 2 orang ini sama, ya, dikali 2 aja, 1500 dikali 2 jawabannya adalah 3000, ya. Nah, karena 2 orang kan yang mendorongnya dengan gaya masing-masingnya 60, berarti 120 Newton. Nah, berarti sama saja dengan 3000 Newton, ya. Gayanya, ya, usahanya 30 Joule atau 30 Newton gitu. Nomor 10.
perhatikan gambar ya. Keuntungan mekanis dari tuas tersebut adalah untuk menjawab nomor ini ya, kita masukkan dulu persamaan keuntungan mekanis ya sama dengan lengan kuasa ya dibagi lengan beban. Nah, mana yang lengan kuasa? Nah, lengan kuasa ini yang ini ya, 50 cm. Nah, sedangkan lengan bebannya itu ya 5 cm. Ini lengan beban. Jadi untuk menjawabnya itu berarti 50 dibagi berapa? Dibagi 5 gitu. Berapa keuntungan mekanisnya? Berarti jawabannya adalah 10. Jawaban nomor 10 adalah C. Lanjut ke nomor 11. Nah, perhatikan gambar di sini ya. Pada saat tangan kita mengangkat beban ya. Mengangkat beban ya, ini kita lihat gambar ya, otot kemudian mengangkat barbel di sini. Nah, beban memenuhi prinsip kerja pesawat sederhana ya. Pesawat sederhana itu ada katrol, kemudian pengungkit, ada bidang miring ya. Nah, ini termasuk jenis pesawat sederhana yaitu tuas atau pengungkit ya. Nah, jenis keberapa gitu. Nah, katrol berarti bukan. Ya, jenis kedua ini bukan ya, karena letak titik kuasa dan titik tumpunya salah. Nah, di sini katrol majemuk bukan. Nah, kita lihat tuas jenis ketiga ini yang betul. Kenapa? Karena di sini ada yang dinamakan dengan titik tumpu di sini. Ya, titik tumpunya di sini. Nah, ini ada yang dinamakan kuasa ya. Titik kuasa ke atas ya. Nah, di sini ada beban. Jadi titik kuasa di antara titik tumpu dan beban itu merupakan jenis tuas atau pengungkit jenis ketiga. Jadi 11 itu nomor opsinya adalah D, jawaban yang benar, yang tepat ya. Nomor 12, perhatikan gambar anatomi akar di bawah ini. Anatomi itu merupakan ini ya, struktur organ dalam ya, organ dalam dari tumbuhan. Nah, berdasarkan gambar, fungsi dari struktur X ya adalah X yang ini merupakan rambut akar ya. Nah, fungsinya untuk apa? Melindungi akar. Yang A, ketika menembus tanah, kurang tepat. Yang B, mengangkut air dan unsur hara dari tanah. Ini betul sih, tapi kurang tepat juga ya, sama mengangkut air semua akar itu. Nah, menopang pohon untuk tetap dapat berdiri, bukan ya. Ini secara umum ya, ini secara umum akar masih secara umum. Nah, yang paling tepat yang ini, yang D, dimana memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara dari tanah ya. Jadi nomor 12 jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 13. Nah, perhatikan gambar penampang melintang batang dikotil berikut. Ini merupakan batang ya, organ batang, struktur anatomi batang. Nah, jaringan yang disebut sebagai jaringan pengangkut fluim dan silim ditunjukkan oleh gambar nomor. Nah, jadi fluim dan silim ini merupakan jaringan pengangkut yang saling saling berhubungan ya. Kalau fluim ini untuk membawa hasil fotosintesis, sedangkan silim ini untuk membawa unsur hara air dari akar menuju daun gitu. Nah, ditunjukkan oleh gambar nomor berapa gitu. Nah, untuk nomor 13 ini ya, kita lihat ya, untuk fluim ini berada di nomor yang ini, yang 2. Yang nomor 1 ini bukan fluim dan silim, ini merupakan korteks atau jaringan yang dinamakan jaringan korteks ya, jaringan korteks atau jaringan ini, jaringan dasar ya, parenkim. Nah, untuk nosilim ini merupakan nomor yang ini, yang nomor 4 gitu. Nah, yang ini, yang silim ini yang di bawah. Nah, ini garis endodermis ya. Nah, jadi untuk jawaban nomor 13 adalah C ya, 2 dan 4. Kita lanjut ke nomor 14. Perhatikan gambar struktur anatomi daun di bawah ini. Tempat berlangsungnya proses fotosintesis terjadi pada jaringan yang ditunjukkan oleh gambar nomor. Yang nomor 1 ini merupakan epidermis ya, lapisan paling luar ya, bisa stomata juga di sini ya. Nah, kemudian nomor 2 ini merupakan jaringan palisade ya. Nah, jaringan palisade ini merupakan tempat fotosintesis, betul ya. Kemudian nomor 3 ini merupakan jaringan pengangkut ya, ini salah.
Nah, nomor 4 ini sama palisade juga ya. Ada yang batu karang ya, ada yang jaringan palisade seperti ini bentuknya. Nah, yang paling tepat itu adalah yang 2 dan 4 gitu. Nomor 14 jadi jawabannya adalah C, 2 dan 4. Nomor 15, berikut ini bagian-bagian akar yang dilalui oleh air tanah secara berturut-turut adalah jadi proses ya pengambilan air oleh akar itu seperti apa, melalui apa saja. Yang pertama harus melalui epidermis ya, epidermis rambut akar. Jadi opsi A, B, C betul, yang D ini udah salah berarti. Kemudian masuk ke dalam parenkim. Nah, parenkim yang ini. Kemudian masuk ke endodermis, kemudian ke xilem akar yang nantinya akan diambil oleh xilem atau dilanjutkan ke daun gitu. Jadi yang tepat jawabannya adalah B, epidermis rambut akar, parenkim, endodermis, dan xilem akar. Nomor 16, tidak semua zat-zat yang terdapat dalam bahan makanan akan mengalami pencernaan. Nah, zat berikut apabila terdapat dalam bahan makanan tidak akan mengalami pencernaan. Pencernaan itu kita harus garis bawahi, pencernaan itu pemecahan zat-zat ya, zat-zat molekul yang lebih kecil gitu. Nah, untuk amilum itu perlu dicerna ya agar dapat diserap oleh tubuh kita. Lemak sama perlu dicerna, karbohidrat sama perlu dicerna. Nah, yang tidak perlu dicerna itu adalah vitamin. Jadi vitamin itu langsung diserap oleh tubuh kita gitu. Jadi nomor 16 jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 17. Nah, perhatikan tabel uji makanan sebagai berikut. Larutan makanan RSTU, kemudian regen atau zat pengujinya ada benedik, biuret, lugo, dan iodin. Nah, warna setelah ditetesi larutan penguji ada oranye, ungu, biru tua, dan transparan. Nah, berdasarkan tabel tersebut, zat makanan yang mengandung gula adalah jadi gini, untuk menguji gula itu kita diperlukan reagennya yaitu yang namanya benedik ya. Nah, benedik ini merupakan uji gula atau glukosa ya. Nah, untuk bioret ini merupakan uji protein ya. Kemudian lugo ini merupakan uji amilum. Nah, untuk menguji gula ini kita perlu yang namanya reagen benedik ya, atau larutan makanan R ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu R ya untuk nomor 17. Kemudian nomor 18, urutan organ saluran pencernaan makanan manusia yang benar adalah yang pertama pasti harus melewati mulut terlebih dahulu. Setelah mulut melalui kerongkongan, yang ini berarti salah, opsi C dan D salah. Bukan tenggorokan ya, tapi kerongkongan. Kemudian masuk ke lambung. Nah, setelah masuk ke lambung ya, melalui lambung, masuk sebelum usus besar itu harus ada usus halus dulu. Setelah usus halus baru usus besar. Nah, kemudian ke anus. Jadi jawaban yang paling tepat untuk 18 adalah B. Lanjut ke nomor 19 ya. Senyawa yang bersifat asam kuat nih, yang berfungsi untuk membunuh kuman pada makanan dapat ditemukan di organ mana ya. Nah, asam kuat ini berada bukan di mulut, bukan di kerongkongan, apalagi bukan di usus, karena usus itu fungsinya untuk penyerapan. Nah, asam kuat itu berada di lambung. Kenapa? Ya, ada di lambung. Fungsinya asam kuat itu untuk membunuh kuman dan bakteri ya pada makanan gitu. Jadi kalian itu makanan yang dicerna nantinya tidak dapat menimbulkan penyakit seperti itu. Jadi untuk nomor 19 jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu lambung. Nomor 20, gangguan penyerapan air oleh alat pencernaan disebabkan ya diare ya, menyebabkan diare terjadi pada di mana penyerapan air ini merupakan fungsi dari usus.
Tapi usus apa sih? Berarti lambung bukan, usus buntu bukan, usus halus itu bukan, karena usus halus untuk penyerapan makanan. Nah, untuk penyerapan air itu di usus besar. Jadi terjadinya pada usus besar. Nomor 20 ada jawabannya adalah opsi D, usus besar. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 21. Tujuan penggunaan zat aditif ya pada makanan adalah untuk meningkatkan kualitas makanan. Di sini zat aditif ya, jadi zat penambah gitu. Salah satunya adalah sirup yang manis ditambahkan salah satu jenis zat aditif menjadi beraroma buah melon. Zat yang ditambahkan tersebut menurut fungsi zat aditif adalah penyedap bukan, perasa bukan, pemanis apalagi bukan. Nah, yang paling tepat adalah perisa atau pemberi aroma. Jadi nomor 21 jawabannya adalah D. Nomor 22, berdasarkan asalnya zat aditif digolongkan menjadi zat aditif alami dan buatan. Berikut ini pemanis alami dan pemanis buatan secara urut adalah, nah, yang alami itu merupakan sukrosa. Nah, sukrosa ini gula pasir ya, gula tebu ya. Berarti yang ini salah, C dan D. Nah, kemudian yang buatan itu apa? Maltosa ini sama, masih alami. Nah, yang buatan itu adalah siklama ya. Jadi nomor 22 jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 23, zat adiktif maksudnya adalah zat kimia yang mengakibatkan. Nah, zat adiktif itu merupakan zat yang mengakibatkan apa gitu. Nah, zat adiktif itu yang pertama kesenangan bukan, kekuatan apalagi bukan, kesembuhan apalagi bukan. Nah, yang paling tepat adalah ketergantungan. Jadi ketika kalian mengkonsumsi zat adiktif dapat menyebabkan ketergantungan. Jadi ingin terus menggunakannya atau mengkonsumsinya gitu. Nomor 23 jawabannya C. Nomor 24, putau, heroin, alkohol, diazepam, morfin termasuk contoh zat psikotropika yang mempunyai jenis efek depresan. Nah, gejala yang tampak ya pada pemakainya adalah depresan itu merupakan obat penenang, jadi tenang. Nah, tetapi ketika kelebihan tenang itu kita dapat berperilaku atau akibatnya seperti apa gitu. Nah, agresif bukan, hiperaktif apalagi bukan, halusinasi bukan halusinogen ya. Ini depresan itu merupakan contohnya yaitu tidak sadarkan diri. Nah, jadi ini merupakan bahan-bahan atau zat-zat psikotropika yang dapat menyebabkan kalian tidak sadarkan diri. Nomor 24 jawabannya adalah D, tidak sadarkan diri. Nomor 25, bahan pewarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah yang A, pewarna alami karena lebih mudah diperoleh dari pewarna buatan, bisa jadi. Pewarna buatan karena pewarna buatan lebih mudah dibeli di toko, tidak ya, tidak dianjurkan kita menggunakan buatan gitu. Yang C, pewarna alami karena tidak memiliki efek samping dan penggunaan dengan skala besar. Nah, yang paling penting ini, jadi makanan yang kita konsumsi itu tidak boleh memiliki efek samping yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi untuk nomor 25 jawabannya adalah C ya. Nomor 26, perhatikan gambar jantung manusia berikut ini. Nah, bagian atau ruang jantung yang berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, di sini keluar ya. Ditunjukkan oleh nomor. Nah, 1 ini merupakan serambi kanan ya. Ini serambi kanan. Ini masuk ya, darah masuk ya. Berarti bukan. Yang 1 bukan. Untuk 2 ini sama, ini juga masuk. Ya, ini masuk berarti bukan. Nah, yang keluar, yang memompa darah keluar ini yang ini ya. Ya, namanya ini adalah ini serambi, kemudian ini atrium. Nah, atrium kiri atau atrium kanan atau yang dinamakan bilik kiri, bilik kanan. Ini serambi ya, ventricle. Ini maksudnya bukan atrium, ventricle ya, ventricle kiri, ventricle kanan yang ini. Nah, atau bilik kiri, bilik kanan. Yang 3 dan 4. Nah, di mana bilik kiri dan bilik kanan itu memompa darah keluar melalui apa? Yang namanya arteri pulmonalis dan aorta ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 26 adalah 3 dan 4 atau D.
Lanjut ke nomor 27, pembuluh darah yang kaya akan dengan oksigen berasal dari paru-paru dan masuk ke serambi kiri adalah Nah, kita lihat saja di sini ya. Ini serambi kanan, ini serambi kiri, ini bilik kanan, ini bilik kiri. Nah, yang masuk masuk melalui serambi kiri ini ke sini. Nah, ada yang dinamakan dengan vena pulmonalis, di mana vena pulmonalis ini merupakan darah yang banyak mengandung dengan oksigen karena sudah ditukar di paru-paru gitu. Nomor 27 jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 28. Perhatikan kelainan-kelainan berikut. Ada hipertensi, herpes, stroke, anemia. Nah, yang merupakan gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah terdapat pada nomor hipertensi betul, darah tinggi ya. Herpes ini penyakit kulit ya, bukan. Stroke betul, anemia betul. Nah, jadi yang tepat adalah 1, 3, dan 4. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 28 adalah C. Lanjut ke nomor 29. Aliran darah pada peredaran darah kecil melalui, nah di sini ya, darah kecil itu tidak ke seluruh tubuh ya, tidak ke seluruh tubuh. Jadi dari jantung bisa langsung ke jantung lagi, nah ke paru-paru ya. Jadi jantung, paru-paru, kemudian ke jantung lagi. Ya, kita lihat jantung, aorta, seluruh tubuh, bukan. Jantung, aorta, jantung ini kurang tepat. Jantung seluruh tubuh berarti bukan. Ya, karena ini darah kecil, jadi tidak ada ke seluruh tubuh. Nah, yang paling tepat ya adalah yang ini, yang D. Jadi dari jantung kemudian ke arah serambi kanan ya, serambi, kemudian bilik kiri, bilik kanan. Nah, bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis. Kemudian terjadi pertukaran CO2 dan O2 ya di paru-paru. Kemudian darah yang mengandung banyak oksigen masuk ke vena pulmonalis, masuk lagi ke jantung atau ke yang namanya serambi kiri gitu. Jadi nomor 29 adalah jawaban yang paling tepat D gitu. Soal terakhir ya, nomor 30, urutan peredaran darah yang benar adalah dari seluruh tubuh ya, dari seluruh tubuh itu masuk ke mana? Kita buat kotak seperti ini aja ya, biar mudah ya. Biar mudah untuk menjawab nomor 30 ini. Nah, jadi bayangkan jantung ini seperti kotak begini. Nah, di sini ada yang namanya serambi kanan ya, serambi kanan ya, atau atrium ya, atrium kanan. Kemudian ini ada bilik kanan. Ini di sini ada yang namanya serambi kiri. Nah, kemudian di sini ada bilik kiri ya, atau ventrikel kiri. Nah, jadi darah dari seluruh tubuh itu kamu masuk ke mana? Yang pertama ke serambi kanan ya, kemudian ke bilik kanan, kemudian bilik kanan ini terjadi pertukaran ke paru-paru dulu ya. Nah, setelah paru-paru masuk lagi ke sini, ke serambi kiri. Ini 3 berarti ya. Nah, ini 4 serambi kiri, kemudian masuk ke bilik kiri ya. Yang ini, yang kelima. Nah, baru darahnya itu balik lagi ke seluruh tubuh melalui aorta. Jadi yang paling tepat untuk jawaban nomor 30 adalah D. Dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, kemudian bilik kanan, paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, dan seluruh tubuh. Oke, itulah soal latihan ya dari ke-30 ini. Mungkin tidak semua soalnya sama, tetapi pembahasan ini merupakan contoh untuk latihan kalian ya menghadapi soal PAS IPA kelas 8 nanti. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.